Hey guys, what's up? Lin Squad. Selamat datang kembali di channel Rudy WFA. Ya, hai, halo semuanya. Selamat datang di channel Rudy WFA. Dan video kali ini akan sangat berbeda dari video-video sebelumnya karena aku akan facecam di sini ya. Jadi banyak banget nih, jadi ini sebenarnya request dari kalian semua banyak banget. Hampir di setiap video yang ku upload banyak, pasti ada beberapa yang komen, Bang, face reveal dong, tunjukin mukanya dong gitu. Ya aku heran juga dengan kalian yang nggak tahu muka aku karena sebenarnya di deskripsi aku selalu taruh Instagram di situ ya. Dan di Instagram aku banyak sekali foto muka aku. Dan di tab komunitas juga aku sering posting dulu ya, sering posting muka wajahku lah, sering posting. Jadi kalau kalian tidak tahu berarti kalian kurang riset gitu. Dan tentunya yang nanya itu kayaknya juga subscriber baru ya, karena subscriber lama pasti tahu kalau aku tuh pernah face reveal ya. Itu sekitar 2 tahun yang lalu. Kalau nggak salah tahun 2020 bulan Januari, berarti hampir 2 tahun setengah sudah ya, hampir 2 tahun setengah sudah. Jadi pada saat itu aku face reveal untuk pertama kalinya. Dan bahkan setelah itu aku pernah membuat video reaction, jadi beberapa video reaction lah. Dan ada juga konten di channel Rudy Vlog, di situ juga aku memperlihatkan wajahku. Walaupun semua video-video reaction itu sudah aku privasi semua ya, termasuk video face reveal pada saat itu. Karena kebanyakan video reactionku itu kena dolar kuning. Jadi setelah itu aku nggak pernah lagi, setelah aku privasi itu aku nggak pernah lagi menunjukkan wajahku, baik itu di YouTube maupun di Instagram. Jadi buat kalian yang follow Instagramku juga pasti tahu ya, kalau di Instagram tuh aku pernah memberitahu gitu, kayak posting foto terus aku kasih tahu aku nggak bakal update di Instagram untuk beberapa waktu ke depan karena aku ada sesuatu yang persiapkan. Dan nggak bisa aku kasih tahu juga sekarang ya. Jadi aku baru bisa update sekarang. Jadi buat kalian yang belum follow Instagramku, silahkan di follow. Karena setelah video ini diupload, aku akan update. Aku akan aktif di Instagram juga. Kayak behind the scene, project terbaruku, dan kehidupan sehari-hariku juga akan aku update di Instagram. Jadi silahkan di follow. Jadi ya buat kalian yang request face reveal, inilah wajah asliku, Rudy WFA ya. Ya biasa-biasa saja. Jadi nggak tahu juga kenapa banyak yang penasaran gitu, kenapa ya sih kayak sudah naik 800.000 gitu, jadi pastinya banyak ya yang belum tahu ya. Jadi video kali ini mungkin selain face reveal aku akan cerita-cerita juga. Aku akan bukan curhat sih ya, cerita-cerita lah, ngobrol-ngobrol, menyapa kalian para subscriberku yang selama ini mendukung. Jadi aku ingin berterima kasih buat kalian yang sudah nontonin videoku ya. Jadi aku itu bikin YouTube udah 4 tahun kayaknya, udah 4 tahun. Tapi bikin draw story itu sekitar 3 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Jadi terima kasih buat kalian yang nontonin video-videoku dari dulu sampai sekarang, maupun kalian subscriber baru juga. Terima kasih buat kalian yang masih mendukung aku sampai sekarang karena ya lumayan banyak penontonnya sampai sekarang masih ya. Sebelumnya aku mohon maaf juga kalau cara berbicara aku sedikit kaku ya, jadi sedikit canggung sekali ya karena sudah 2 tahun aku nggak pernah berbicara di depan kamera, jadi mohon dimaklumin kalau ada salah-salah kata kayak belibet gitu atau bahasanya terlalu kaku ya, jadi mohon dimaklumin lah. Selain ngobrol-ngobrol, mungkin video ini aku juga akan menjawab lebih tepatnya, menjawab pertanyaan-pertanyaan Q&A yang sudah pernah aku posting 1 tahun yang lalu. Jadi aku yakin kalian juga udah lupa kalau kalian tuh pernah bertanya ya di Q&A yang pernah aku posting. Di YouTube ada juga aku posting, di Instagram ada juga ya, dan itu sudah 1 tahun yang lalu. Sekali lagi aku mohon maaf buat kalian yang udah bertanya ya, karena pada saat itu aku bilang aku bakal bikin Q&A gitu, jadi aku posting dan ternyata videonya nggak jadi gitu, dan baru bisa sekarang. Jadi mohon maaf ya buat kalian yang sudah bertanya, tapi kali ini aku akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu, baik itu di YouTube dan di Instagram juga. Oke, pertanyaan pertama mungkin pertanyaan yang paling umum ya, paling banyak ditanyakan sama kalian. Jadi kayak pertanyaan tuh hampir sama gitu. Jadi rata-rata nanya tuh, Bang, umurnya berapa, tinggalnya di mana, kayak
perkenalan kayak pertanyaan pribadi gitu ya. Siapa sih Rudy WFA ini? Siapa sih gitu? Siapa sih Rudy nih? Gitu. Jadi mungkin aku akan memperkenalkan diri ya, karena cukup aneh sekali. Aku sudah bertahun-tahun di YouTube dan kalian nggak tahu aku tuh siapa gitu. Ya bukan siapa-siapa, maksudnya tidak tahu tentang admin dari channel ini, nggak tahu kalian ya. Jadi aku akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, namaku Rudy. Umurku sekarang ini kayak perkenalan baru masuk sekolah ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Jadi namaku Rudy, umurku 20 tahun, jalan 21 tahun. Sekarang ini aku sudah lulus SMA, ya iyalah ya, 20 tahun masa belum lulus SMA. Umurku 20 tahun, aku sudah lulus SMA. Aku tinggal di Kalimantan Timur, di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tepatnya itu di Kecamatan Muara Jawa. Ya, desanya ini namanya Desa Dondang ya. Ya, nggak tahu juga kalian, karena ini cukup pedalaman. Saat ini kesibukanku selain nge-YouTube itu apa gitu, apakah aku punya pekerjaan lain atau aku kuliah atau apa gitu. Jadi aku tidak kuliah, by the way, aku tidak kuliah, dan kegiatanku sehari-hari adalah bikin konten di YouTube ya, tidak ada kegiatan. Ya, kegiatan-kegiatan lain mungkin ada, cuman kegiatanku yang paling sering kulakukan ya bikin konten di YouTube. Ya itu aja kayaknya ya, perkenalan apa lagi ya? Ya itu aja perkenalanku kayaknya. Kita akan lanjut baca-bacain pertanyaan kalian lagi lah ya. By the way, ini pertanyaan yang akan kubacakan ini pertama tuh dari YouTube dulu. Nanti kalau udah habis baru aku akan pindah ke Instagram. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Hani Nurul Febrianti. Bang, kenapa pilih konten YouTube bertema art horror? Kenapa? Apakah inspirasi yang tercipta sehingga bisa jadi konten gini? Gimana sih biar apa nih? Banyak banget pertanyaannya. Aku akan jawab yang paling atas saja. Dia bilang kenapa pilih konten bertema art horror? Kenapa art horror? Karena pertama aku suka menggambar. Dan aku juga suka bercerita gitu. Jadi aku suka gambar, suka membuat cerita. Dan kayak digabungin gitu jadi draw story gitu. Dan kenapa ceritanya kebanyakan horor atau psikopat ya. Kayak pembunuhan gitu. Jadi sebenarnya tidak ada apa-apa ya. Kayak tidak ada alasan khusus sebenarnya. Karena aku nih bukan anak-anak indigo gitu. Bukan orang yang suka horor juga sebenarnya. Aku juga bukan psikopat ya yang suka bunuh-bunuhan, bukan. Aku pilih konten horor waktu awal membuat cerita bergambar karena cerita horor itu pasarnya lebih besar ya daripada cerita-cerita yang lain. Jadi 3 tahun yang lalu gitu aku buat video draw story tentang hantu kuyang, hantu suster gepeng, hantu apa teke-teke gitu ya. Dan itu videonya yang cukup menaikkan channel ini. Jadi pasarnya sangat besar sekali. Karena setauku orang Indonesia itu, karena aku juga orang Indonesia ya. Jadi kebanyakan orang Indonesia itu suka cerita tentang mistis-mistis, tentang hantu gitu. Tapi mereka sebenarnya takut, tapi suka nonton gitu ya. Jadi pada saat itu aku berpikiran kayak ya udah bikin horor aja pasti banyak yang nonton gitu. Jadi keterusan sampai sekarang ya. Jadi sampai sekarang kontenku masih horor, masih ya yang pembunuhan. Sebenarnya selain konten horor aku pernah bikin cerita kisah sedih gitu ya. Kayak kisah sedih, kisah romantis juga aku pernah buat. Dan penontonnya juga lumayan, kalian juga banyak yang suka. Cuman cerita-cerita kayak gitu kayak agak susah nyarinya ya, agak susah lah. Jadi lebih mudah tuh konten horor, lebih banyak yang suka, lebih banyak yang nonton gitu. Jadi tidak ada alasan khusus, aku cuman ya mengikuti pasar lah. Itu aja kayaknya, semoga terjawab ya. Pertanyaan kedua dari Salsabila Cairunisa. Jadi ini Salsabila Cairunisa ini cukup sering berkomentar di video-video yang ku upload bahkan sampai sekarang ya. Jadi ya dia bertanya, Bang gimana Bang bisa meringkas semua cerita video-video Abang gitu. Gimana cara aku meringkas video-videoku, gimana ya. Jadi waktu aku masih SD, SMP gitu aku sangat suka menggambar dan aku juga suka bercerita, membuat cerita gitu. Jadi aku dibandingkan teman-teman sekelasku aku lebih jago meringkas cerita atau mengarang cerita gitu. Jadi itu kayak kemampuanku dari kecil ya. Aku nggak tahu itu
itu kemampuan, bakat atau apa ya, aku nggak tahu juga. Tapi aku sudah melakukan itu dari masih sekolah dasar gitu, masih SD sampai SMP, SMA juga. Jadi kayak natural aja gitu. Aku misalnya nih, ini aku sedikit jelaskan proses aku membuat naskah cerita ya, sekalian ya. Jadi biasanya tuh aku mencari ide dulu sebelum membuat video. Aku cari idenya dulu, bikin video apa ya gitu ya. Jadi aku search di YouTube, misalnya aku lagi bikin cerita creepypasta kebanyakan gitu. Jadi aku search di YouTube creepypasta gitu. Nanti muncul beberapa karakter creepypasta. Terus aku tonton videonya. Videonya sih dalam bahasa Inggris ya. Jadi aku tonton videonya, aku cermati ceritanya gitu, kayak aku pahamin lah ya, istilahnya dipahamin ceritanya. Kalau ceritanya menarik dan aku suka ceritanya, aku akan cari di websitenya, di Google gitu, kayak website creepypasta, terus aku cari informasi apapun tentang creepypasta, tentang karakter creepypasta itu ya. Itu juga biasanya sih website-website kayak creepypasta itu rata-rata bahasa Inggris ya, tapi bisa dipakai Google Translate juga. Dan setelah itu, aku cari informasinya. Biasanya cerita yang di YouTube, yang di Facebook, dan di beberapa website yang berbeda, ceritanya tuh beda-beda ya, padahal karakternya tuh sama gitu. Jadi ceritanya tuh beda-beda, bukan cerita original gitu. Ya, memang kayak gitu ya creepypasta ya, memang banyak versi yang berbeda-beda. Jadi dari semua versi itu aku kumpulin jadi satu di pikiranku ya. Jadi aku tuh nggak copy paste ya, aku nggak pernah copy paste konten kayak naskah-naskah cerita, aku nggak pernah copy paste dari Google gitu. Jadi aku pahamin, aku baca semuanya, setelah aku paham ceritanya seperti apa, semuanya informasinya sudah aku taruh di kepala ya. Setelah itu baru aku menulis naskah. Jadi dari semuanya kurangkum jadi satu cerita yang bahkan berbeda dari semua cerita itu. Tapi alurnya masih sama gitu. Ya, jadi itu sedikit fakta tentang pembuatan naskah draw storyku selama ini ya. Jadi ceritanya tuh pasti berbeda dari yang ada di video-video YouTube lain gitu, kayak channel-channel luar negeri gitu. Tapi alurnya tuh sama. Ya, begitulah ya. Jadi pertanyaan tadi apa tadi? Bagaimana cara meringkas? Jadi aku nggak tahu itu bakat atau apa ya. Kayaknya itu kemampuan yang sudah terasah dari kecil, dari SD sampai SMP, SMA gitu. Jadi ya begitu jawabannya ya. Tidak tahu juga aku bagaimana menjelaskannya. Kayaknya itu kebiasaanku dari kecil ya. Emang aku suka aja gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Edward Sun. Selain bidang menggambar, bidang apa lagi yang abang suka? Cukup menarik pertanyaannya ya. Jadi selain menggambar, aku tuh hobiku tuh apa sih selain menggambar gitu? Aku sebenarnya cukup sering menonton film ya. Tidak sering-sering banget ya. Kayak nonton film Marvel, nonton ya kayak Avenger gitu, yang kayak Doctor Strange, yang baru-baru ada Thor, ada Spider-Man, gitu-gitulah, Iron Man, Captain America Civil War tuh rame banget ya. Jadi selain menggambar, aku sering nonton film, walau tidak sering-sering banget. Dan hobiku selain itu apa lagi ya? Aku nggak suka main game by the way. Selain itu aku suka main bola ya. Jadi aku tuh setiap sore aku selalu olahraga, aku main bola di depan rumah. Dan aku sering lawan bocil-bocil ya. Jadi bocil-bocil dondang, kalau kalian nonton video ini pasti tahu lah ya kalau aku sering main bola di depan rumah gitu. Dan aku sering lawan bocil-bocil kayak 4 lawan 1 gitu, 5 lawan 1. Dan itu menyenangkan. Jadi hobiku selain itu main futsal, main sepak bola ya, itu aja. Selain itu apa lagi ya hobiku ya? Aku juga suka mancing ya, walaupun sekarang udah jarang. Tapi dulu aku suka banget mancing ya. Nggak ada lagi kayaknya, itu aja deh. Kehidupanku cukup membosankan ya, tidak ada banyak hal yang kulakukan. Itu aja. Pertanyaan selanjutnya dari Rapi Reihan. Bang, nggak bosan menggambar asal-usul terus, nggak bikin konten lain gitu? Pertanyaan yang cukup menarik karena sebenarnya aku bikin video apa sih ini, face reveal atau perkenalan dan Q&A ini. Sebenarnya ini awal dari konten lain selain draw story ya. Jadi sedikit spoiler, setelah video ini diupload, aku akan upload beberapa konten lain selain video draw story ya. Karena jujur saja, aku sangat bosan sekali membuat konten draw story ya. Gimana ya, aku bikin konten draw story itu udah 3 tahun guys. 3 tahun, kalian bayangin. Aku setiap hari bangun tidur bikin konten draw story.
bikin cerita, menggambar, itu saja kegiatanku dan itu sangat membosankan. Bahkan editorku aja komplain ya kayak. Dia sangat bosan sekali mengedit draw story selama ini karena kerjaannya cuma itu aja gitu loh, nggak ada variasinya kehidupan ya. Jadi ini benar banget pertanyaannya, apakah bosan? Jujur sangat bosan sekali. Bukan karena penontonnya turun ya. Penonton masih banyak, menurutku penontonku masih banyak juga, masih banyak yang suka konten draw story ya. Sebenarnya bukan karena penontonnya turun atau kalian pasti bosan juga sih, aku yakin sih. Jadi bukan karena penontonnya turun atau apa gitu. Jadi memang bosannya tuh dari hati saja. Aku bosan sekali melakukan hal yang sama selama 3 tahun lebih. Jadi setelah video ini diupload, kayaknya kalian harus follow Instagramku aja ya. Well, ini maaf sekali aku selalu promosi. Jadi aku akan sedikit kasih spoiler di Instagramku konten apa yang akan aku buat. Intinya kontennya masih bertema horor ya, masih bertema horor, psikopat gitulah. Ada cerita draw story masih ada, tenang aja ya. Jadi kalau kalian ngira aku akan ganti konten, enggak. Aku akan masih buat konten draw story, tapi mungkin cuma seminggu sekali gitu. Karena aku akan buat konten yang lain lah gitu. Jadi tungguin aja. Aku nggak bisa kasih tahu sekarang karena nggak tahu juga kapan selesainya projectnya. Jadi itu tadi, semoga terjawab ya. Pertanyaan selanjutnya dari Lee Channel. Hai Bang, semangat ya kontennya. Oke, makasih. Oh iya, Abang bisa gambar sebagus itu dari mana Bang? Nah, ini pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan ya. Dari awal aku membuat video di YouTube. Dari aku awal bikin konten speed draw gitu, sampai draw story, sampai sekarang. Pasti di kolom komentar ada aja yang nanya, gimana caranya bisa gambar bagus seperti Abang gitu. Gimana caranya, ya jago gambar lah gimana caranya gitu. Pertama aku disclaimer dulu, gambarku itu sebenarnya nggak bagus-bagus banget. Maksudnya banyak youtuber gambar lainnya yang skill gambarnya tuh di atasku ya. Jadi banyak banget yang lebih jago dari aku bukan yang paling jago gitu, bukan. Bahkan style gambarku tuh aku nggak bisa gambar yang realistis gitu, aku nggak bisa. Aku bisanya gambar yang style anime gitu ya. Jadi ya nggak jago-jago banget, tapi kalau ditanya gimana caranya jago menggambar, siapa yang lajarin gitu, belajar dari mana, sebenarnya aku gambar itu otodidak ya. Kayaknya semua orang yang jago gambar kayaknya gambarnya gambar otodidak ya, nggak bisa dilajarin gambar itu. Kayak nggak bisa kayak nih gini cara gambar, nggak bakal bisa ya. Dan itu butuh proses yang panjang. Jadi aku akan sedikit menceritakan ya kenapa aku bisa menggambar gitu. Jadi pertama kali aku gambar itu mungkin waktu TK kali ya. Waktu TK aku gambar-gambar, tapi waktu TK tuh aku belum terlalu hobi menggambar. Sampai kayaknya kelas SD kelas 1 deh, aku sering nonton anime Naruto ya. Jadi kalau kalian seumuran sama aku pasti kalian ingat ya, di Global TV dulu itu sering banget ada tayangan anime Naruto. Jadi aku sangat suka nonton Naruto pada zaman itu, kayak pulang sekolah gitu, sore-sore aku sering nonton Naruto. Dan entah mengapa di sekolah itu banyak ada tren gitu, ada tren bikin gambar Naruto gitu. Jadi aku tertarik gambar Naruto. Jadi semuanya tuh berawal dari anime Naruto ya. Jadi aku bisa gambar tuh karena anime Naruto. Aku pengen gambar Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi, Minato gitu-gitu. Jadi aku gambar, dan gambarku jelek banget, paling jelek di antara yang lain ya. Jadi dari semua teman kelasku yang saat itu menggambar Naruto, gambarku tuh paling jelek. Tapi entah mengapa karena kesukaanku terhadap Naruto kali ya. Jadi aku tuh gambarnya tuh tiap hari guys. Jadi jam istirahat, jam pelajaran sekolah, bahkan kalau lagi main kelereng ya di pasir itu aku gambar Naruto ya. Jadi aku gambar setiap hari. Nggak pernah sehari pun aku nggak gambar. Selalu menggambar. Dan itu terus ku lakukan karena aku suka gitu, kayak gabut-gabut gambar. Di rumah, di sekolah, dimanapun aku berada aku selalu menggambar. Dan itu waktu itu masih jelek banget ya gambarku ya, masih maksudnya tuh di bawah rata-rata lah, di bawah rata-rata anak seumuranku. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun kayak sudah lulus SD gitu, masuk SMP,
Di situ aku mulai tahu, mulai menyadari kalau gambarku ini ternyata lebih bagus daripada anak-anak sebaya aku ya. Jadi ternyata gambarku tuh ada peningkatan gitu. Jadi kalian para bocil-bocil nih yang bertanya kayak gitu, kayak masih SD SMP gitu, kenapa gambarnya tidak bagus? Karena memang belum saatnya ya, karena prosesnya panjang banget. Dari SD berapa tahun aku gambar ya? 12 tahun ya baru gambarku bagus tuh. Menurutku gambarku tuh bagus waktu SMA ya, walaupun di SMP tuh gambarku kayak paling bagus juga sih, cuman di SMA tuh baru aku baru bagus lah gambarku lah. Jadi buat kalian yang masih SD SMP gitu ya, gambar aja terus tiap hari ya, jadi nggak bisa diajarin gambar. Kalau kalian mau belajar gambar tuh kalian bisa mengikuti gambar orang lain. Misalnya kalian nonton channelku, kalian nonton video Draw Story, karakter apa yang aku buat, kalian bisa gambar ulang ya, dan kalian lakukan terus-menerus tiap hari, dan bertahun-tahun setelah kalian agak dewasa gitu, kalian gambarnya pasti bagus ya. Jadi intinya tuh pertama kalian harus suka menggambar, kalian harus karena kalian suka, kalian bisa gambar tiap hari, bahkan tanpa disuruh kalian pasti gambar lah itu. Dan ya tunggu aja lah, tunggu kalian agak dewasa gitu, kalian gambarnya akan bagus sendiri ya. Jadi begitu, jangan pernah berhenti menggambar ya gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Darel Albian. Bang, berapa total harga barang-barang buat record? Oh, jadi dia nanya beberapa equipmentku lah ya, kayak ya berapa harganya untuk aku bikin video Draw Story mungkin. Jadi buat kalian yang belum tahu ya, aku tuh rekam semuanya, aku bikin video ini, video Draw Story itu pakai HP ya. Jadi pakai kamera HP. Ini HP yang aku pakai ini. Ini HP Samsung S10 Plus. Dulu aku belinya sekitar 11-12 juta kali ya. Lupa juga aku, kayaknya belasan juta gitu. Dan ini udah beberapa tahun yang lalu lah. Aku nggak tahu harganya sekarang. Waktu aku beli ini ya 10 juta lebih lah. Dan ini HP ini kugunakan buat record suara, record video, buat mencari naskah dan ngetik naskah cerita juga pakai HP. Jadi aku nggak pakai kamera ya. Pakai kamera HP lebih tepatnya ya. Jadi itu aja kayaknya equipmentku. Kayak lampu-lampu kan, lampu-lampu yang kupakai itu ada 3 lampu. Lampu kiri kanan itu harganya 100 ribuan ya, di pasar itu banyak. Terus aku pakai lampu softbox juga yang di atas gitu, dan lampu softbox itu kalau nggak salah budgetnya berapa ya? Sekitar 50 ribu kayaknya aku bikin lampu softbox, bikin sendiri. Terus equipment lainnya peralatan menggambar ya. Peralatan menggambarku tuh murah-murah ya. Jadi kayak spidolku bahkan yang kupakai itu spidol 2000-an gitu. Jadi equipment yang kugunakan untuk bikin video itu sangat murah meriah, nggak mahal. Paling ini aja ya, HP-nya lumayan mahal. Tapi kalian bisa nggak harus pakai HP ini kalau kalian pengen buat pengen buat video Draw Story atau pengen bikin YouTube lah. Nggak mesti HP yang bagus, HP yang mahal. Karena waktu awal-awal nge-YouTube, aku tuh pakai HP Xiaomi Redmi Note 5A. Dan itu aku pakainya sampai 200.000 subscriber ya. Jadi sebelum aku beli HP ini, sebelum aku pakai HP yang bagus, aku pakai HP yang RAM-nya itu cuma 2 GB ya. Jadi buat kalian yang punya HP kentang dan pengen bikin video YouTube, bisa-bisa aja. Karena bukan dari equipment-nya, tapi dari kualitas konten yang kalian buat. Ya berpengaruh juga sih equipment. Tapi kalau kalian masih belum punya, ya pakai seadanya dulu. Jadi itu nggak tahu aku totalnya berapa tadi, dihitung aja. Intinya murah lah. Pertanyaan selanjutnya dari Zentis. Bang, kenapa nggak pakai gambar digital aja, pakai Pentable? Oke. Jadi ada juga beberapa yang nanya kayak, kan zaman sekarang sudah modern gitu, kenapa nggak gambar digital aja gitu? Kenapa? Pertama aku lebih suka gambar manual ya. Entah mengapa kalau gambar manual tuh, gambar di kertas gitu ya, kayak lebih apa ya? Lebih kuno, apa sih istilahnya? Ya lebih berseni, menurutku lebih berseni gambarnya yang manual ya, menurutku. Jadi sebenarnya aku bisa gambar digital, cuman kayak ciri khas channel ini aja, kayak gambarnya tuh gambar manual gitu. Itu aja sih kayaknya, nggak ada alasan-alasan yang gimana-gimana. Aku bisa gambar digital, cuman aku nggak mau bikin
nggak mau bikin gambar digital untuk video draw storyku. Mungkin nanti konten-konten selain draw story ini, mungkin nanti ada gambar digital ya. Ya itu aja kayaknya, nggak ada alasan-alasan apa. Bisa aku gambar digital bisa ya, cuman nggak pengen aja, lebih suka gambar manual gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Linda Totok. Kak, kok warna beberapa makhluk yang digambar warnanya beda sama yang asli? Nah ini fun fact lagi ya. Fun fact lagi kenapa gambar yang kubuat tuh kadang tidak sama gitu dengan yang aslinya gitu. Kenapa warnanya beda-beda. Jadi fun fact dari Rudy WFA, sebenarnya aku itu buta warna ya. Jadi bukan buta warna total kayak nggak semuanya hitam putih, bukan kayak gitu. Cuman buta warna aku tuh kayak hanya ada beberapa pigmen warna aja yang bisa ditangkap oleh retina mata aku gitu. Jadi aku nggak bisa membedakan warna yang di mata aku tuh cuma ada warna-warna dasar, hitam, putih, biru, merah, kayak warna-warna dasar lah. Bahkan aku nggak bisa bedain warna pink sama ungu muda, aku nggak bisa bedain guys. Jadi kayak warna hijau terang gitu, kayak hijau terang sama warna kuning aja bahkan aku nggak bisa bedain gitu. Itu alasan yang pertama ya. Pertama aku buta warna, bukan buta warna total. Dan alasan yang kedua kenapa warnanya beda gitu adalah karena aku nggak punya banyak pensil warna, nggak punya banyak spidol warna ya. Jadi spidolku tuh terbatas karena nggak semua spidol itu bagus untuk gambar di kertas HPS ya. Jadi aku cari spidol yang murah-murah dan spidolnya tuh warnanya terbatas gitu. Jadi aku nggak punya semua warna untuk menggambar monster, gambar hantu gitu yang harus sama, nggak. Aku nggak punya warnanya gitu. Jadi itu tadi, pertama aku buta warna, kedua spidolku tidak banyak warnanya itu ya. Ya YouTuber low budget ya. Video Q&A-nya ini video Q&A atau apalah, video apa ini perkenalan ini. Videonya ini rata-rata aja ya, standar-standar aja, nggak ada editan yang bagus-bagus itu, nggak ada ya. Ini cuman video santai dan aku juga tidak ingin pusing-pusing editnya. Kayak harus ada ini ada itu, nggak perlu ya, ini santai aja. Pertanyaan selanjutnya dari Raffi Adli 5. Bang, siapa nama-nama editor abang? Nama-nama editor ya. Ya sebenarnya aku cuma punya satu kru ya, selain diriku ya, aku punya satu kru untuk channel ini. Sebenarnya dulu aku tuh punya beberapa gitu. Cuman karena kuliah jadi mereka nggak bisa ikut. Dan sampai sekarang cuma ada satu kruku aja. Dia adalah editor, dia adalah animator, dia adalah kameramen, dia juga banyak melakukan apa ya, dia bisa ngedit, bisa banyak hal lah, bisa melakukan banyak hal, jadi multifungsi. Dan ini adalah orangnya, ini aku perkenalkan dengan satu-satunya editor saya, namanya Rian. Halo, say hello. Jadi dia berada di balik kamera. Jadi Rian ini umurnya seumuran 21 ya, umurnya 21 tahun. Dia teman kecil saya dan semuanya lah, dia asisten, editor, semua hal. Jadi teman saya dari kecil dan dia sudah ngikutin saya itu dari awal-awal nge-YouTube. Belum selesai. Nah, jadi waktu aku awal nge-YouTube kayak awal-awal aku bikin video tuh belum ada duitnya, bahkan dia sudah ikut ya. Jadi si Rian itu kru pertama aku. Kru pertama dan sampai sekarang dia masih ikut aku. Jadi itu namanya Rian. Kalian bisa follow Instagramnya, nanti bisa taruh karena dia yang edit videonya, jadi nanti dia akan taruh sendiri Instagramnya. Oke, next. Oke, pertanyaan dari Instagram yang pertama dari Jalu Tipitonuslan ya. Susah banget namanya. Ya, dia bertanya kenapa nama channelnya Rudy WFA Kak, kenapa nggak Rudy WFB, Rudy WFC gitu, kenapa WFA gitu ya. Jadi pertanyaannya cukup banyak juga ditanyakan, apa sih WFA itu. Nah ini nih, ini fun fact-nya ya tentang nama Rudy WFA. Jadi buat kalian yang belum tahu, sebelum aku membuat konten menggambar kayak speed draw dan lain-lain itu, sebelum itu semua, konten pertama aku di YouTube adalah konten mancing, ya.
mancing, mancing ikan gitu. Jadi konten pertamaku adalah mancing. Dan nama Rudy WFA, WFA ini sebenarnya singkatan dari Wild Fishing Adventure. Jadi mancing liar gitu ya. jadi bukan seperti yang kayak kalian bayangkan kayak WFA atau ada yang bilang we fan art gitu kayak kami penggemar seni. Bukan, WFA itu Wild Fishing Adventure, mancing liar gitu ya. Kayak petualangan mancing liar lah gitu. Jadi ya itu tidak nyambung sekali ya dengan video sekarang bikin cerita bergambar, tidak ada sangkut pautnya gitu. Jadi Rudy WFA itu ya mancing gitu. Aduh, semua videonya sudah aku hapus ya, semua video mancingku sudah aku hapus semua karena sangat memalukan. Nggak tahu nanti mungkin aku akan buat video reaction kayak reaction karena videonya masih ada di laptopku tapi di YouTube udah nggak ada. Jadi mungkin nanti suatu saat aku akan buat video reaction video-video mancingku itu yang sangat memalukan karena itu sudah sangat lama sekali gitu. Ya gitulah. Kayaknya pertanyaannya sudah habis ya, kayak ya pertanyaannya banyak cuman pertanyaannya tuh hampir-hampir sama gitu dan sudah aku jawab semuanya juga. Sisanya paling kayak bilang bang lu ganteng gitu, bang lu mirip K-pop gitu doang. Kebanyakan kayak gitu-gitu doang ya. Banyak juga yang bertanya hal-hal tidak penting dan tidak aku jawab juga. Jadi ya nggak tahu lagi, aku juga sudah banyak memperkenalkan diriku, jadi kalian pasti sudah sedikit mengetahui tentang siapa aku karena ada yang nanya tadi kayak bang lu siapa gitu. Jadi ya sudah aku jelasin aku siapa gitu, nama aku siapa, aku tinggal di mana, ya umurku berapa, kayak gitu-gitulah, sudah perkenalan juga. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, kalian pengen tahu lebih banyak tentang kehidupanku, kalian bisa cek di Instagram karena aku akan aktif di Instagram. By the way, ada juga yang nanya tadi kayak bang lu blasteran. Aku nggak blasteran ya, aku orang Indonesia asli. Asli orang Indonesia, nggak ada blasteran, bukan Chinese juga, bukan orang Korea juga, tidak ada keturunan apa-apa, tidak ada keturunan luar-luar lah sama sekali, aku asli Indonesia. Ya jadi begitulah konten Q&A, face reveal, perkenalan. Jadi inilah Rudy WFA, biasa-biasa saja. Ya sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah dukung aku sampai sekarang. Aku akan membuat banyak konten setelah ini, jadi tungguin aja. Ya itu aja kayaknya, nggak ada closingan kayak gimana. Ya dadah, bye.